Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua untuk menyebut-nyebut sosok yang dimuliakan oleh Allah, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad. Dan adanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bisa mendatangkan dan bisa mengabulkan daripada hajat-hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah salah satu tujuannya Sahibul Bait, salah satu keinginannya Ahlul Bait, yaitu lebih khususnya Mas Dawam, beliau sudah menikah tapi masih belum diberi anak. Semoga dengan berkatnya salawat amin, langsung dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Masya Allah salah satu pemuda yang sangat kuat ibadahnya. Beliau kuliah di mana di kota mana dulunya. Mungkin beliau enggak terlalu lama di pondok, tapi beliau mencari ilmu agama lewat universitas. Beliau kuliah. Karena itu beliau salah satu kesulitan yang diberikan oleh Allah, beliau sampai sekarang masih belum punya anak. Karena beliau enggak terlalu lama di pondok. Kalau anak pondok, insya Allah kalau menikah sepertinya. Amin. Dan juga beliau tadi minta doa, yaitu untuk adiknya yang lagi skripsi sekarang, adiknya semoga dilancarkan. Amin. Dan juga minta maaf kepada semua hadirin, lebih khususnya kepada Sahibul Bait Bapak Irfan. Beliau sudah menyediakan sekeluarga dengan adanya hidangan yang seperti ini. Alhamdulillah. Aslinya kita nggak butuh seperti ini, tapi kalau santri tetap ada sini. Tapi aslinya kita udah nggak butuh seperti ini, tapi Sahibul Bait sangat ngerti. Sahibul Bait yaitu merepotkan dirinya, memaksakan diri untuk memberikan makanan-makanan yang enak seperti ini ya. Seharusnya kita harus semangat lagi berselawat kepada Nabi Muhammad biar seimbang dengan makanan yang diberikan oleh Bapak Irfan Ridwan. Bukan di waktu beliau memberi hidangan seperti ini kita main-main bicara. Tapi insya Allah semuanya semangat. Alhamdulillah. Apalagi dengarkan pidato. Disengaja memang tadi ya, yang pidato sebelum saya cuma satu, kenapa? Di nama-nama yang nanti mungkin 2 jaman nanti. Beliau Kudus tadi Nora Kudus dari Madura menerangkan tentang rendah hatinya Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi Muhammad terhadap anak kecil. Kenapa beliau menerangkan tawadu terhadap anak kecil? Karena beliau kecil. Nabi Muhammad yang kita rayakan kelahirannya sekarang yaitu merupakan sosok yang sangat tawadu, sosok yang sangat yang sangat rendah hati. Dan kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, mendengarkan sosok Nabi Muhammad yang paling kita teringat yaitu kesabarannya Nabi Muhammad, apalagi di waktu bulan Rabiul Awal. Di waktu bulan Rabiul Awal yaitu yang paling kita ingat daripada Nabi Muhammad adalah kesabarannya Nabi Muhammad, hilmnya, sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah Taala mengatakan fasbir kama sabara ulul azm, wahai Muhammad, sabarlah wahai engkau wahai Muhammad, sabar, selalu sabarlah. Lemah lembut, jangan sering-sering marah, jangan sering melaknat engkau wahai Muhammad. Katanya Allah Subhanahu wa taala, engkau harus bersabar sebagaimana adanya ulul azm, nabi-nabi yang paling hebat, yang sangat mempunyai bala yang diberikan bala oleh Allah yang sangat berlimpah, kata mereka sabar. Siapa ulul azm? Salah satunya Nabi Musa, Nabi Isa, dan kalau disebut semua adalah Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Nuh, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi dan 1.900 disebut semuanya dinamakan ulul azm. Kenapa dinamakan ulul azm? Karena sabarnya yaitu tingkat dewa, sangat tinggi, sangat kuat kesabarannya, sangat sabar, sangat hilim. Dan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau salah satu sifatnya adalah melakukan dan mempraktekkan
daripada semua isi Al-Quran. Salah satu isi Al-Quran adalah perintah sabar dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tentu adanya sabar itu sangat sulit. Supaya dikatakan as-sabru ada juga perkataan yang mengatakan as-sabru yu'addi ilal kubur. As-sabr yu'addi ilal kubur. Kalau sabar itu biasanya cepat membuat orang cepat meninggal. Ya. Kenapa? Merendam yang namanya amarah, merendam yang namanya semua kesulitan dipikirkan sendiri dan sabar, tidak bisa melakukan apa itu namanya kesabaran yang dilakukan Nabi Muhammad. Ya, dari lahirnya Nabi Muhammad sudah banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Salah satunya beliau dalam kandungan aja ayahandanya udah wafat. Umur 2 bulan di kandungan ayahnya udah wafat. Umur 6 bulan, 6 tahun ibundanya wafat. Berarti Nabi Muhammad umur 6 bulan sudah yatim piatu. Sahabat Nabi Muhammad umur setelah ibunya wafat diganti dan dirawat oleh kakeknya yang namanya Abi Thalib. Yang namanya kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Sahabat Nabi Muhammad SAW setelah itu dirawat dan dididik oleh pamannya yang namanya Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Yaitu adalah pamannya Nabi Muhammad saja, yang dikatakan adalah salah satu atau satu-satunya paman yang bergabung dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Sayyidina Abdullah, namanya Abi Thalib. Abi Thalib yaitu wafat di waktu Nabi Muhammad umur berapa? 50. Di waktu Nabi Muhammad umur sekitar 50 tahun. Nabi Muhammad sabar, dan dikatakan Nabi Muhammad itu mengalami siksaan, mengalami gangguan, mengalami hinaan daripada kaumnya, yaitu sangat parah apabila atau di semenjak adanya Sayyidina Khadijah, istri tercintanya Nabi Muhammad, dan paman yang selalu membenci Nabi Muhammad itu diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abi Thalib itu Islam? Istilah di antara ulama, ya, ada yang mengatakan mati dalam keadaan kafir, ada juga yang mengatakan mati dalam keadaan muslim. Tapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling kuat, yaitu bahwasanya beliau mati dalam keadaan kafir, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan untuk iman kepada Nabi Muhammad. Itu keterangan seperti itu dikatakan paling kuatnya pendapat di antara kalangan ahlu sunnah wal jamaah, sampai dikumpulkan daripada dalil-dalil hadis yang datang daripada Nabi Muhammad oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitab namanya risalah yang sangat kecil namanya At-Ta'zimul Minnah bi anna Abu sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bahwasanya ibu dan ayahnya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad, semuanya itu di dalam surga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan cara memasukkan dan menyelamatkan paman, ibu dan ayahnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nabi Muhammad tadi yang kita bahas tentang kesabarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dijadikan Nabi umur berapa tahun? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun dikatakan menerima yang namanya an-nubuwah sekaligus menerima yang namanya ar-risalah, dijadikan Nabi sekaligus dijadikan Rasul. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad dijadikan Nabi umur 40 tahun dan dijadikan Rasul di waktu beliau umur 43 tahun. 3 tahun berarti beliau menjadi Nabi tambah menjadi Rasul. Itu juga adalah pendapat di antara ulama. Tapi yang paling masyhur Nabi Muhammad di waktu beliau umur 40 tahun dijadikan Nabi, sekaligus dijadikan Rasul. Dijadikan Rasul. Kalau dijadikan Rasul, apa yang dinamakan Rasul, yaitu menyampaikan daripada ilmu-ilmu syariatnya Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. Yang dulunya umat manusia kalau punya anak perempuan dibunuh atau dikubur hidup-hidupnya. Kalau mempunyai anak laki-laki dikubur juga. Kenapa? Enggak ada rahmat, karena orangnya orang jahiliyah. Namanya aja jahiliyah, diambil dari jahil bodoh. Nah, kenapa katanya? Karena takut kekurangan daripada nafkah, enggak ada uang untuk memberi makan, hingga anaknya putra-putrinya dibunuh dalam keadaan hidup. Intinya Nabi Muhammad di waktu beliau membawa dan mengemban yang namanya agama Islam, tidak ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad kecuali orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diawali yang iman pertama kali adalah ikhlas secara keseluruhan daripada sahabat adalah istri tercintanya, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijah. Dan ada juga yang menafsir dari beberapa perempuan yang masuk Islam pertama kali adalah istrinya adalah Sayyidatuna Khadijah. Kalau daripada orang yang muda sepuh adalah Sayyidina Abu Bakar, daripada budak adalah Zaid bin
bin Harisah. Dan daripada anaknya siapa yang iman terlebih dahulu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu iman sangat sedikit masih di awal-awal Islamnya. Dan mereka semua yang telah iman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad, mereka semua ketakutan. Kenapa? Karena kalau orang masuk Islam di waktu itu disiksa. Kalau mengikuti Nabi Muhammad disiksa ya. Ada yang dijemur ya, ditaruh di mana? Di tempat yang sangat panas, dadanya dihimpit daripada yang namanya bedus. Seperti apa? Seperti Sayyidina Bilal. Ada juga orang yang masuk Islam disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, dengan siksaan yang sangat yang sangat parah, yaitu dalam merupakan satu keluarga siapa? Keluarganya Amr bin Yasir. Nama ibunya siapa? Sumayyah bin Umayyah. Adanya Sumayyah bin Umayyah ini dikatakan awal syahidatin fil Islam. Pertamanya orang yang mati syahid di dalam Islam. Kenapa dinamakan awal syahid fil Islam? Pertamanya orang yang mati syahid di dalam Islam karena di waktu permulaan Islam, di waktu Nabi Muhammad baru-baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya Sumayyah ini iman percaya kepada Nabi Muhammad sehingga disiksa sama Abu Jahal. Siapa yang bisa? Abu Jahal. Dan itu setelah mengetahui adanya Abu Jahal, namanya aja udah gak enak ya, Abu Jahal, bapaknya goblok itu Abu Jahal. Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Setelah mengetahui bahwasanya Sumayyah bin Umayyah itu masuk Islam, disiksa sama adanya Abu Jahal sampai derajat akhirnya adanya Abu Jahal mengambil tombaknya, mengambil tombak lalu perutnya tersebut ditusuknya, perutnya ditusuk kemudian gak kuat hingga beliau meninggal. Dan semua daripada keluarganya Sumayyah yaitu disiksa. Ayahnya Ammar bin Yasir yang bernama Yasir disiksa juga. Adanya Ammar putra daripada Sumayyah dan putra daripada Ammar juga disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad mengatakan sabran ala Yasir, fa inna ma'idatukumul jannah. Wahai keluarganya Yasir, yang dimaksud adalah Ammar bin Yasir dan juga Yasir sekaligus Sumayyah, ibu daripada Ammar. Nabi Muhammad mengatakan sabarlah wahai kalian semua, karena kalian semua nanti akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya. Yaitu perkataan tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW menenangkan yang namanya orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sahabatnya Nabi Muhammad yang disiksa, dan juga banyak siksaan, banyak gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemandang dan meskipun siapa aja kalau membawa kebaikan pasti akan diganggu sama orang-orang kafir. Dan dikatakan Nabi Muhammad dari umur 40 tahun sampai umur 43 dakwahnya beliau, ajakannya beliau dalam keadaan sirriyah, dakwah sirriyah, yaitu diam-diam. Dan orang yang masuk Islam di waktu itu juga dalam keadaan diam sampai turun ayat yang namanya wa anzir ashirataka al-qarabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan terhadap keluarga-keluarga engkau yang dekat. Kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan semua keluarganya, mengumpulkan semua orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan untuk diajarkan, untuk mengajarkan yang namanya syariat Allah, hukum-hukum Allah. Sampai kapan Nabi Muhammad mendapatkan gangguan yang sangat luar biasa daripada kaumnya? Sampai Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau langsung jaya. Semuanya udah percaya kepada Nabi Muhammad. Gak ada satu orang pun yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW, karena udah banyak orang yang iman, sudah banyak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tinggal fokus untuk mengajarkan tentang syariat Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad di waktu beliau masih ada di kota Mekah, dari umur 40 tahun sampai umur 53 tahun, berarti panjangnya berapa tahun? 13 tahun. Nabi Muhammad seakan-akan beliau itu gimana ya? Seakan-akan beliau tidak berdaya. Kenapa? Karena beliau masih belum menguasai yang namanya kota Mekah dan daripada bermacam tempat. Hatta orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi dari umur 40 tahun sampai umur 53 tahun, artinya 13 tahun. Orang para sahabat semuanya diam-diam, semuanya merasa ketakutan untuk menampakkan yang namanya keislamannya. Semuanya takut. Kalau orang iman sembunyi di satu rumah, berkumpul dengan semua para sahabat kecuali Sayyidina Umar bin Khattab ya.
Kalau Sayyidina Umar bin Khattab di waktu beliau masuk Islam, beliau langsung menampakkan diri, menerangkan, memberitahu kepada semua orang kufar, semua orang Quraisy, diberitahu oleh Sayyidina Umar bahwasanya beliau telah masuk Islam. Kecuali Sayyidina Umar. Kalau sahabat-sahabatnya lain semuanya takut masuk Islam, takut semuanya. Itu Sayyidina Umar. Hatta hijrahnya para sahabat semuanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, diam-diam, takut diganggu dan takut dibunuh oleh orang Quraisy, kecuali Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar, hijrahnya beliau dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan menampakkan diri dan memberi pemberitahuan kepada mereka semua. Dan biasanya sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, biasanya hijrahnya melakukan perjalanannya di waktu malam. Kecuali Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar di waktu siang, di mana adanya waktu siang tersebut banyak daripada orang kufar melihatnya. Lebih dari itu Sayyidina Umar masih mengatakan, ya saya akan hijrah, katanya. Saya akan mengikuti Muhammad, katanya Sayyidina Umar. Barang siapa yang menginginkan anaknya jadi yatim, dan barang siapa yang menginginkan ayah dan ibunya gampang menjadi anak, dan barang siapa juga yang menginginkan istrinya jadi janda, ganggu saya hijrah, katanya beliau. Akan kupengkan kepalanya, katanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan cuma manusia di bersama beliau disesat, malaikat mungkar nakir disesat. Nah, ceritanya di waktu beliau wafat, adanya Sayyidina Umar yang Khattab beliau wafat. Setelahnya Abu Bakar Siddiq, beliau beberapa tahun kemudian beliau dipanggil ke rahmatullah. Udah wafat, pas dikuburkan, beliau dimakamkan oleh semuanya para sahabat. Sayyidina Ali mendengarkan berbincang-bincangnya atau dialognya antara malaikat mungkar nakir dan malaikat dan Sayyidina Umar. Didengerin sama Sayyidina Ali di atas kuburnya. Apa kira-kira yang mau diucapkan sama adanya Umar bin Khattab, katanya Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali penasaran, kalau Umar sangat kuat, sangat ganas di masa hidupnya, apakah kalau udah nyampe ke alam barzakh dia juga ganas juga terhadap para malaikat? Katanya siapa? Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mendengarkan antara dialognya Sayyidina Ali dan para malaikat. Pas dimakamkan semua orang pergi, tinggal Sayyidina Ali cuma gak pergi ya. Pas cuma tinggal Sayyidina Ali, datanglah malaikat mungkar nakirnya menanyakan kepada Sayyidina Umar, ya Marrobuka, ya, katanya malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Ya. Apa Sayyidina Umar? Santai bro, jangan gitu juga, kata Sayyidina Umar, ya. Tahukah siapa saya? Katanya beliau. Kata Sayyidina Umar, tahukah engkau siapa saya ini? Kan? Saya ini bukan orang sembarangan, kata Sayyidina Umar. Saya ini adalah sahibu Rasulullah. Saya Rasulullah. Kan? Kurang ajar banget kamu minta-minta saya, katanya Sayyidina Umar. Apa katanya beliau? Sam'an wa ta'atan ya amirul mukminin, katanya malaikat mungkar nakirnya. Wahai Sayyidina Umar, katanya malaikat mungkar nakir, saya akan taat kepada engkau dan saya akan mendengarkan apa yang kau ucapkan. Saya mau menunduk kepada engkau, wahai mukminin. Ya. Kalau begitu, ketahuilah wahai mungkar nakir, ya. Kepada sahabatnya Rasulullah engkau ganas seperti itu, kepada sahabatnya Rasulullah engkau kurang ajar seperti itu. Ya. Gimana kalau kepada umatnya Rasulullah yang biasa-biasa aja? Ya. Ke sahabat yang paling dekat aja ngomong seperti itu, seperti lagunya, apalagi kepada orang lain, ya. Irfaqah bil mu'minin, wahai mungkar nakir, ya. Lemah lembutlah kepada orang-orang mukminin, jangan ganas seperti itu, jangan menakutkan seperti itu, ya. Katanya siapa? Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau orang malaikat mengatakan sam'an wa ta'atan ya amirul mukminin. Itu adalah Sayyidina Umar. Beliau dikatakan adalah, ya, dikatakan singanya berasa. Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau membawa singa, tahu singa? Singa kalau ditimbang sekarang berapa ya? Singa sangat besar ya, macan. Ada di atas. Ada di atas. Kalau ditimbang berapa kilo itu singa? Sangat besar, sangat berat, mungkin sekitar berapa? Mungkin 150 kilo atau sampai 200 kilo ya. Singa Arab beda singa Arab. Sangat berat, berarti mungkin sekitar 150 kilo atau bahkan sampai 200 kilo mungkin ya, kalau singa yang sangat besar. Ya. Beliau membawa cuma pakai tangan kiri. Dari mana? Dari kota Mekah, kota Madinah ya. Tentunya megang pedang, bayangkan ya. 200 kilo, sekitar 2 kintal ya, dibawa dengan tangan kiri seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat kuat. Ini tadi membahas tentang kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Cukup sebagai dari sekarang.
dia sabar kan. Sabar itu dikatakan sangat beratnya. Makanya katanya Al-Imam Al-Bushairi. Nah, Imam Al-Bushairi beliau menukil daripada salah satu perkataannya ulama yang disampaikan menukil daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi saya mengatakan seperti ini karena namanya sama ya kan. Kalau seandainya namanya nggak sama nggak akan saya sampaikan ya. Mana katanya? Seperti itu tuh tadi itu sihir yang dikatakan itu dikatakan dinukil Imam Fakhruddin Ar-Razi di kitab Risalah Bushairi As-Sabr Kas-Sabir kan murrun fi madzaqatihi ya. Kalau dicicipi itu pahit rasanya, walakin awajibu ahla minal asal. Sabar gimana? Sabar menghadapi peraturan pondok ya. Asal. Karena peraturan pondok itu kalau kita sapi nggak enak juga ya. Itu harus sabar sudah menghadapi yang namanya yang menghadapi adanya pulangan masih diakhirkan. Tapi insyaallah besok sebagai sudah pulangan saya minta maaf pasti banyak yang namanya keliru. Ini namanya manusia ya. Gimana katanya hati namanya al-insan makhluk ya. Sekaligus di depan ini saya minta maaf kepada teman-teman semua. Kotok. Apa niatnya sambut baik semua dikabulkan. Amin ya Rabb. Amin Allah. Istajib ya Rabb. Amin. Amin. Anak itu adalah buah. Kalau kita belum punya anak berarti seakan-akan nggak ada buahnya nih artinya. Namanya itu jadi namakan anak adalah buah. Semoga beliau cepat dikabulkan. Amin. Menikahlah dan berbanyak daripada anak karena saya nanti akan membanggakan diri kepada semua para saya akan menyampaikan kepada mereka semua kalau kalian mempunyai anak banyak saya akan berbangga diri saya akan sampaikan bahwasanya umat saya lah yang paling banyak katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.